من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'addal jannata liman ittaqa wa a'addan nara liman asah. Man tawakkal alaihi kafa wa man fawwada amruhu dabbara wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin, amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Alhamdulillah wa syukrulillah, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 dan saat ini kita telah berada di hari 22 Ramadan 1442 Hijriah. Dan alhamdulillah kita telah mendengarkan surah At-Taubah ayat 18, dan ayat ini akan menjadi pembahasan kita kali ini. Dan alhamdulillah di studio kita ini telah hadir bersama kita Ustadz Rahmat Jafar yang akan menemani saya menjelaskan makna yang terkandung dari ayat 18 surah At-Taubah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik ya. Di akhir-akhir puasa ini tetap sehat dan insyaallah puasanya tetap semangat. Oke Ustadz, ini terkait dengan surah At-Taubah ayat 18. Dan ini kaitannya bagaimana memakmurkan masjid perspektif Al-Qur'an. Seperti apa Ustadz penjelasannya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Ayat ini bercerita tentang memakmurkan masjid. Tidak hanya sekedar memakmurkan masjid, tapi juga Allah rinci karakter-karakter orang yang mampu memakmurkan masjid. Dan karakter ini sekaligus membatasi tidak semua orang bisa memakmurkan masjid. Tidak semua. Nah, jadi dia mengikat. Hanya orang yang memiliki karakter itulah yang kemudian, atau sifat-sifat itulah yang kemudian dia mampu memakmurkan masjid. Karena di situ Allah memulainya dengan innama. Ya kan? Innama ini yufidul hasar, Ini membatasi. Jadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang mendapatkan pahala tanpa ada batasan itu hanya orang yang bersabar. Selain bersabar tidak. Jadi orang-orang yang disebutkan karakternya di dalam ayat tadi surah Taubah ayat 18 adalah orang yang mampu memakmurkan masjid, dan hanya mereka yang mampu. Selain mereka tidak akan mampu. Innama ya'muru masajid Allah. Orang-orang hanya saja, maksudnya hanyalah yang mampu memakmurkan masjid hanyalah mereka. Man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman kepada Allah selesai. Dia tidak akan mampu memakmurkan masjid. Kalaupun dia ikut membangun masjid, hanya sekedar berkontribusi membangun masjid dalam bentuk sarana. Tapi dia belum tentu orang yang memakmurkan masjid. Jadi indikator pertama yang Allah jadikan sebagai karakter dari orang-orang memakmurkan masjid adalah man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah.
yang masih melakukan kesyirikan, dia tidak akan mampu memakmurkan masjid dan sebagainya. Kemudian man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang takut di hari kemudian. Ya, beriman kepada hari kiamat itu bukan hanya sekedar mempercayai bahwa kiamat itu akan terjadi, wa innas sa'ata haqqun. Kiamat itu pasti akan terjadi, tapi juga dia takut dengan kondisi dan keadaan dia ketika di hari kiamat. Ketika dia dihisab, ternyata hisabnya berantakan, sholatnya berantakan, puasanya berantakan, dan dia ternyata tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ya, pertolongan dari Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu ada rasa takut. Ketika ingat akhirat itu dia ada rasa takut, bukan hanya sekedar meyakini, ya, saya yakin kiamat itu akan terjadi, ya, tapi tidak ada rasa takut, tidak ada bekas dengan ingat akhirat itu. Nah, orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang seketika dia hari kiamat, dia mengingat hari kiamat, seketika juga dia merasakan ada ketakutan di dalam hatinya, sehingga ya dia benar-benar amanah mengelola masjid ini. Ya, ini mengelola masjid ini luar biasa. Kadang-kadang godaannya wah besar, apalagi di situ ada dana umat, di situ ada wakaf, di situ ada hibah, di situ ada infak dan sedekah umat, yang kalau tidak dikontrol, ya, maka ini akan berpotensi untuk ya terjadi hal-hal yang merugikan umat, ya. Nah, kalau tidak diiringi dengan takwa dan yakin iman kepada hari akhirat, maka masya Allah dia tidak akan mampu melakukan imaratul masajid, ya. Jadi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, kemudian wa aqamas shalah, dan orang mendirikan salat. Orang yang tidak salat, kalaupun sholat misalnya cuma sholat Jumat, dan dia bagian dari ta'mir masjid, ini bukan ta'mir. Ta'mir masjid itu dari ammaru yu'ammiru, ta'mirun. Iya kan? Ammaru yu'ammir, artinya dia memakmurkan masjid. Nah, kalau sholatnya misalnya seminggu sekali di situ, ya gimana dia disebut ta'mirul masjid? Padahal pengurus. Padahal pengurus. Jadi kalau masuk di bagian pengurus masjid, pastikan sholatnya. Sholatnya bagaimana? Apalagi cuma sholat sesuka hati dia. Mau sholat silahkan, tidak mau sholat juga tidak apa-apa. Artinya berarti sholat belum menjadi kebutuhan dia. Kalau sholat sudah menjadi kebutuhan dia, maka pasti dia tidak akan pernah meninggalkan sholat, dan dia akan terus bergantung kepada masjid. Taib. Ya, innama ya'muru masajida man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Karakter yang keempat yang mengikat adalah orang yang mengeluarkan zakat. Taib, dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada hari kiamat, dia takut dengan itu. Kemudian dia mendirikan sholat, tapi ternyata dia masih memisahkan zakat dari sholat. Ini juga tidak termasuk karakter orang yang memakmurkan masjid. Ya, kalau sudah mampu mengeluarkan zakat, nisabnya sudah terpenuhi, haulnya sudah cukup, sudah terpenuhi, maka dia wajib keluarkan zakat. Kapan dia tunda, maka dia tidak akan masuk pada karakter orang yang memakmurkan masjid. Belum masuk dia. Jadi setelah itu, ya, walam yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah. Ini yang penting. Wah, ini yang bahaya. Ya, ini yang penting. Dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Tidak takut. La yakhsha laumata laim. Dia tidak takut dengan celaan. Pokoknya masjid ini mau jadi bagaimana, ya saya ya buat, ya, tidak takut dengan celaan orang. Ya, tidak takut dengan celaan orang. Saya berbuat baik, saya berbuat jujur walaupun ada yang memusuhi, saya maju terus karena saya yakin Allah Subhanahu wa taala yang akan mengontrol dan melihat apa yang saya lakukan, dan pertanggungjawaban saya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, jadi walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Kadang-kadang ta'mir ini takut melakukan sesuatu karena pertimbangannya orang, pertimbangannya person. Apalagi masjid yang dia kelola itu kemudian wakaf dari keluarga dan sebagainya, sehingga semua aktivitas itu terikat dengan orang yang memberi wakaf. Sekaligus juga kita ingatkan kepada orang-orang yang sudah mewakafkan tanah untuk masjid, apalagi dia sendiri yang bangun masjid, lalu dia wakafkan masjid itu bukan milik Anda lagi. Anda ketika membangun masjid masih masuk man bana lillah. Man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid untuk Allah. Begitu masjid selesai bangunannya dan mulai beraktivitas sholat di situ, maka masjid itu menjadi milik Allah. Ya kan? Masajid Allah. Semua masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran, dia diidofahkan, disandarkan dengan, diiringi dengan kata Allah. Innama ya'mur masajid Allah. Ya, wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah. Jadi semuanya ada disandingkan dengan kata Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita ingatkan tidak boleh lagi diganggu-gugat dan tidak boleh diatur-atur. Serahkan semuanya kepengurusan itu kepada ta'mir. Jadi walam yakhsha illallah. Setelah itu fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, kalau terpenuhi 5 karakter ini dan mereka ya memposisikan diri sebagai gerbong terdepan di dalam memakmurkan masjid, maka dengan aktivitas itu kemudian kata Allah bisa jadi mereka termasuk orang-orang mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi ada fa'asa. Asa itu masih bisa terjadi, ya, bisa jadi tidak. Ada orang memakmurkan masjid tapi dia tidak mendapatkan petunjuk karena memang karakter ini tidak terpenuhi. Indikator-indikator, kriteria-kriteria ini tidak terpenuhi. Gitu, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala alam bisawab. Itu sebagai pengantar isi dan kandungan dari ayat ke-18 dari surah At-Taubah ini. Baik Ustaz, ya mengenai dengan memakmurkan masjid tentunya di bulan suci Ramadan, apatah lagi di Gorontalo ya dikenal dengan Serambi Madinah ya, atau bisa diistilahkan dengan Al-Fukinana ya. Ya, Serambi 1000 menara ya. Dengan adanya berbagai masjid di seantero kota Gorontalo, di provinsi Gorontalo, ya tentunya bagaimana supaya masjid ini penuh dengan kegiatan-kegiatan. Ya, seperti apa Ustadz? Misalkan selain sholat, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dianggap memakmurkan masjid. Iya. Nah, memakmurkan masjid ini para ulama membaginya menjadi 2. Ada yang mengatakan pertama dia membangun bangunan masjid. Itu sudah masuk bagian dari orang memakmurkan masjid. Tapi ini pendapat lemah. Ya, marjuh. Ulama lain mengatakan yang memakmurkan masjid adalah yang mengisi masjid tersebut dengan aktivitas-aktivitas zikir. Dan ingat, sholat bagian dari zikir. Ya, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Maka zikir itu bermakna umum, adapun sholat, tasbih, tahmid itu bagian daripada zikir-zikir tersebut. Ya. Baca Al-Quran adalah zikir, sholat, zikir dan sebagainya. Maka inti untuk memakmurkan masjid adalah zikir. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang paling zalim daripada orang yang menghalangi orang lain untuk memakmurkan masjid, ya, untuk mengisi masjid, memakmurkan masjid dengan zikir kepada ayyudhkara fihi ya ismu, ya. Sehingga memakmurkan masjid ini banyak ragamnya. Ya, tinggal tergantung kreativitas daripada takmir itu. Mengisi pengajian dengan TPQ, TPA itu memakmurkan masjid. Kalau sholat sudah pasti, ya. Menjadikan masjid sebagai sentra ekonomi bagian dari memakmurkan masjid. Konsepnya sederhana. Bikin pasar misalnya, ya, dari dana yang ada di masjid itu, kemudian jadikan modal sebagai pasar untuk masyarakat setempat. Daripada mereka beli misalnya, mohon maaf, di toko A Mart misalnya, B Mart misalnya kan, ya, kita tidak menyebutkan merek, yang harganya misalnya mungkin ada selisih sedikit, di sini lebih mahal, ya. Tapi apa salahnya Anda berbelanja di sini yang bedanya cuma 1.000 atau 1.500. Ini dana diputar terus untuk kesejahteraan umat, kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan jamaah. Gitu. Itu salah satu bagian daripada memakmurkan masjid. Ini konsep saya di komunitas Cinta Masjid yang ingin saya sampaikan. Kami sudah punya program ke depan, ya. Bisa kita terapkan ini. Sentra ekonomi berbasis masjid. Itu juga. Ingat bahwa masjid di zaman Nabi tidak memiliki fungsi yang tunggal, ya, multifungsi dia, ibadah, ya, kemudian pembahasan politik, ekonomi, ya, budaya, semuanya masuk di dalam masjid ini. Ya, hanya sekarang memang karena kondisi sosiologis kita, kondisi politik kita, ya, yang kemudian seakan-akan mulai mengkotomi antara masjid dengan politik, antara masjid dengan ekonomi, ya, seakan-akan ekonomi tidak bisa dibahas di masjid, seakan-akan politik tidak bisa dibahas di masjid. Padahal di zaman Nabi semuanya ini dibahas dalam masjid. Strategi perang itu bagian dari politik loh, ya kan, mempertahankan negara, menjaga kesatuan negara itu bagian daripada berpolitik. Tapi karena memang kondisi politik kita di Indonesia itu tendensi kemudian kepentingannya juga kadang-kadang lebih merujuk kepada cenderung kepada kelompok dan partai, maka lebih baik tidak
di masjid. Beda di Ya. masjid. Maksud saya ingin mengingatkan bahwa Ya. masjid ini multifungsi, Multifungsi. bukan cuma fungsi tunggal. Ya. Ya, bukan cuma Allah ibadah Ta'ala saja. a'lam bishawab. Oh ya, Masya Allah. Baik Ustadz, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Baik Ustadz, ya berkaitan dengan memakmurkan masjid. Kita di suasana pandemik ini tentunya ya tahun lalu kita masih ingat Ustadz kan, ya kita dianjurkan untuk sholat atau tarwih atau beribadah di rumah. Di rumah. Ya, dan tentunya ini mungkin masih berefek di bulan Ramadan sekarang ini. Ya, bagi yang mungkin area atau daerah yang sudah dianggap terbebas dari ini mungkin masih masjid sudah mulai dibuka. Dan tentunya yang masih istilahnya mengambil aman untuk ya tetap beribadah di rumah dan tentunya masing-masing harus mematuhi protokol kesehatan. Iya. Baik Ustadz, untuk lanjut sebelum saya jauh bertanya, ini ada pertanyaan video dari masyarakat Gorontalo. Yang pertama, video pertanyaan dari saudara Daud di Kota Tengah. Ya, untuk pertanyaannya Ustadz, kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daud Ustadz dari Kota Tengah. Mau bertanya, apakah masjid memiliki keberkahan di bulan Ramadan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari saudara Daud di Kota Tengah. Ya, menanyakan terkait apakah masjid ya memiliki keberkahan di bulan Ramadan. Ya, silakan Ustaz. Masjid itu ya keberkahannya tidak hanya di bulan Ramadan. Iya. Jadi setiap saat masjid memiliki keberkahan. Jadi tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah masjid. Dan tanah tanah ini maksudnya kita terjemahkan tempat ya. Tempat yang paling Allah suka itu adalah masjid dan yang paling dibenci adalah pasar. Iya. Ya gitu ya. Karena masjid ini keberkahannya luar biasa sehingga ketika kita masuk ke dalam masjid kan apa yang kita baca? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Dia bukan hanya berkat tapi ada rahmat. Buktinya ketika kita masuk kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan masjid menjadi solusi masalah. Ya, masalah apapun yang kita hadapi, pergi ke masjid, jangan pergi ke mall. Ya, tambah stres kita. Apalagi uangnya pas-pasan. Jadi pergi ke masjid untuk mendapatkan barokah, kemudian magfirah dan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, jawaban saya keberkahannya tidak hanya di Ramadan, tapi juga selain Ramadan. Artinya sepanjang waktu. Tidak ada perbedaan antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Ya, hanya saja memang secara umum ada perbedaan beberapa masjid dibandingkan masjid lain. Ya, semua masjid sama, kecuali Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Ya, tambah lagi dengan Masjid Al-Aqsa. Karena ketiga masjid ini disebutkan memiliki fadilah kalau kita sholat di sana dibandingkan dengan sholat yang lain. Misalnya la tushaddur rihalu illa ila thalathat masajid. Kalau mau melakukan perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka hendaklah melakukannya di tiga masjid ini. Ya, Masjid Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Allahu taala a'lam bissawab. Baik Ustadz, berkaitan dengan memakmurkan masjid, terutama di kota Gorontalo ini yang kita kenal dengan Serambi Madinah dan kita dapati di mana-mana hampir setiap ini tempat ada masjidnya. Betul. Ya, dan terkadang saya lihat ada masjid yang berdekatan Ustadz. Ini bagaimana ini? Jadi saling tarik menarik jamaah kalau kelihatannya seperti itu ya. Bagaimana itu Ustadz? Iya, di mana-mana ini bukan cuma di Gorontalo ini terjadi. Di zaman Nabi itu ada yang dinamakan dengan Masjid Diror. Iya. Masjid Diror.
Masjid Diror ini disebutkan juga, diabadikan di dalam Al-Quran, perbuatan orang-orang munafik yang ingin memecah belah persatuan umat Islam. Mereka bangun tidak jauh dari Masjid Nabawi dalam rangka memecah belah, ya, memecah belah jamaah. Ya. Kalau masjid yang berdekatan, dilihat mana yang duluan. Ini yang duluan, misalnya Masjid A, Masjid B. Dilihat bagaimana jaraknya. Kalau misalnya dia secara geografis atau jarak, memang sangat wajar mereka bangun masjid karena terlalu jauh. Nah, itu sudah selesai dia. Boleh. Tapi kalau dilihat dari sisi jarak, ternyata letaknya dekat sekali. Hanya bahkan kadang-kadang cuma 100-200 meter. Ada yang 50 meter. Ada yang 50 meter. Maka dilihat motifnya. Apa motif mereka membangun masjid tersebut? Kalau motifnya adalah atas dasar benci, apalagi ada niat untuk memecah belah jamaah supaya jamaah berkurang dari sana, maka ini dihukumi sama dengan makna Masjid Diror. Nah, sekarang pertanyaan, apa hukum Masjid Diror? Harus dirobohkan. Secara hukum syar'i dia harus dirobohkan. Gitu. Tapi sekarang siapa berani merobohkan? Capek-capek membangun, tiba-tiba ada yang datang merobohkan, terang sikat pangan. Jadi cuma secara hukum syar'i kita jelaskan secara normatif bahwa ini tidak boleh. Sebesar apapun kebencian Anda dan kekecewaan Anda terhadap kepengurusan takmir, tunggu mereka berakhir kepengurusannya. Ya, kalaupun berlanjut, ya Anda sedang diuji. Biasanya ada clash di antara pasti. Takmir. Di mana-mana pasti buat itu. Masjid yang baru. Iya, clash, kecewa, tidak senang, dendam, akhirnya bangun. Ini yang saya maksud, diror. Diror itu apa? Membahayakan jamaah. Bahaya di sini mana dirornya? Tafrik. Pasti ada tafrik. Perbedaan. Ya. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau memang niatnya jaraknya sudah terpenuhi, niatnya memang benar-benar karena jauh. Ya di sana sudah tiap sholat Jumat penuh, tidak muat lagi. Tidak muat lagi, maka di sini dibangun sebagai fasilitas dan sarana yang baru. Ya, kalau membangun masjid yang di samping masjid yang ada sebelumnya ini dasarnya adalah kebencian dan ketidaksenangan, Anda berdosa. Anda ketahuilah sedang diuji dengan kepengurusan mereka. Betul. Tunggu berakhir. Sudah tunggu Pak Ustaz, sudah sabar 5 tahun. Ternyata berlanjut lagi. Ya Anda sedang diuji lagi. Ya, sabar ini kadang bukan hanya dalam masalah musibah. Betul. Sabar itu juga diuji dalam masalah ketaatan. Dan sabar dalam ketaatan lebih berat daripada sabar dalam musibah. Musibah itu hanya 3 hari hilang. Tapi ketaatan tiap hari dia harus sholat di masjid itu. Dan ada rasa mendongkol di dalam hati dengan mungkin selama beberapa tahun tidak ada perkembangan. Nah itu masuk terus sumbangan, terus tidak ada perkembangan di masjid. Nah, kegiatan-kegiatan itu bukan urusan dia. Itu bukan urusan Anda. Urusan Anda adalah beribadah di masjid itu, makmurkan masjid itu. Adapun misalnya infak yang masuk tidak dimanfaatkan dengan baik, mungkin ada penyelewengan, itu urusan mereka dengan Allah. Ngapain Anda harus membebani diri dengan membuat masjid dan lain sebagainya? Masya Allah. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan video kedua. Ini dari saudara Pikri di Talumolo. Masya Allah. Untuk pertanyaannya Ustadz, kita lihat videonya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, saya Pikri dari Talumolo. Saya ingin bertanya, mohon penjelasan hal-hal yang dilarang dilakukan di dalam masjid Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz dari saudara Fikri di Talumolo. Pertanyaannya, ya penjelasan hal-hal yang dilarang dilakukan di masjid. Semua yang bersifat maksiat itu dilarang di masjid. Jadi satu saja, semua yang tidak bersifat ibadat dan dia berbau maksiat dilarang di masjid. Ya, kecuali satu. Satu itu baik dan bahkan berpahala, tapi kalau dilakukan di masjid itu tidak boleh. Yakni berdagang. Al-bai', ya, al-bai' fil masjid, ya, jual beli di masjid ini. Nah, bahkan Nabi SAW pernah mendoakan seorang sahabat yang kelihatan dia berdagang di Masjid Nabawi. Apa kata Nabi? Ya, didoakan, la arbahallahu fi tijaratik. Ya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam perniagaanmu. Tapi kita lihat di beberapa masjid ada Ustaz. Ya, itu pelanggaran. Itu pelanggaran, apalagi sampai masuk bagian dalam. Tapi kalau teras Ustaz, misalnya di masjid besar ya. Iya, besar. Teras itu dipakai.
Pertanyaannya, waktu sholat itu teras dipakai sholat atau tidak? Ya. Kalau dia sampai meluber ke halaman, berarti itu bagian dari masjid. Iya, betul. Saat itu ya. Tapi kalau tidak, maka dia memang bagian dari masjid, tapi dibolehkan. Nah, tapi pas waktu sholat tutup. Tutup. Iya. Cari amannya adalah di halaman masjid. Kalau di Jakarta itu di mana-mana saya perhatikan tidak ada yang berani di teras, rata-rata di halaman. Di halaman. Nah, di sini di Gorontalo memang harus ditertibkan, diingatkan, jangan di teras. Di halaman peluas, kenapa harus pakai teras? Nanti khawatir karena celaan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam perniagaanmu. Itu dilarang, tidak boleh. Cuma kesadaran masyarakat biasanya ketika sholat Jumat Ustaz ya itu masih khatib sedang berkhutbah, jual beli masih jalan. Nah, itu yang sebenarnya. Nah, ini pertama tergantung kepada yang menjual. Kalau dia tutup, siapa mau beli? Iya, makanya itu kesadaran si penjual. Si penjual harus dia tutup. Hal lain yang dilarang di masjid adalah ketika melaksanakan ibadah tertentu. Contoh misalnya kita ambil itikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan bersentuhan langsung dengan istri. Maksudnya mubasyarah di sini adalah kiasan dari al-jima'. Ya, jangan bersentuhan langsung dengan istri ketika kalian dalam keadaan beriktikaf. Di mana? Iktikaf di masjid. Contoh lain misalnya ibadah sholat Jumat dilarang dilakukan di masjid adalah apa? Tidur, bercakap-cakap waktu khutbah sedang berlangsung. Itu kan? Dia memang terbatas waktunya. Kapan khutbah? Wa idza sa'ida al-khatibu 'ala mimbar yakhthub fala yatakallamanna ahadun minkum wa man yatakallam faqad laga wa man laga fala jumu'ata la. Itu kan sudah diingatkan. Waktu khatib naik mimbar dan mulai berbicara, tolong berhenti bercakap-cakap. Ya. Siapa bercakap-cakap sia-sia. Siapa sia-sia tidak ada pahala sholat Jumat untuknya. Nah, itu saja mungkin. Nah, ini kaitannya juga dengan pertanyaan dari saudara Fikri di Talumolo, ya, yang dilarang dilakukan di masjid. Nah, ini juga kaitannya ketika kegiatan sholat berjamaah misalkan, terkadang ada orang tua atau pengurus masjid, takmir masjid melarang anak-anak untuk datang ke masjid karena dikhawatirkan ya mengganggu dan lain sebagainya. Padahal ini kan generasi kita ke depannya. Ustaz, seperti apa itu? Ini orang tua yang lupa masa kanak-kanaknya. Iya, betul. Saya sering kesal juga sama orang tua begitu. Cuma memang hati ini meronta-ronta, tapi lisan tak mampu berucap. Saya ingin mengatakan, Pak, Bapak ini lupa masa kanak-kanak. Bapak ini kalau tidak main-main kamar di masjid, Bapak tidak ada di sini. Iya, betul. Kenapa marah-marahi anak-anak yang bermain di masjid ribut-ribut? Bapak itu lebih ribut dari dia waktu kecil. Ya, mungkin alasannya mengganggu pas. Iya, tidak masalah. Nabi itu ketika sholat, ini dua cucu ini bergelantungan. Iya, betul. Kemudian ketika Nabi sujud, sampai naik di atas punggung kan? Ya, kemudian tidak bangkit dari sujud sampai menyelesaikan hajat kedua cucu ini. Sampai apa? Para sahabat mengira ya wahyu turun. Nabi tadi lama sekali. Kenapa wahyu sedang turun? Tidak. Wahyu tidak turun. Saya baca bacaan zikir biasa. Kenapa lama? Ya karena kedua cucu saya naik di atas punggung saya. Mungkin kalau orang zaman sekarang besok-besok tidak boleh lagi cucu itu datang ke masjid. Bahkan masjid di dekat Ka'bah Makkah itu, Masjidil Haram. Iya, itu ada masjid kucing, sama begitu. Iya. Sementara sujud Rasulullah ada naik kucing. Jadi masya Allah selesaikan. Artinya ini tidak dianggap sebagai gangguan. Bersyukur anak-anak kita itu senang datang ke masjid. Satu lagi saya ingin tambahkan, keyakinan sebagian takmir, ketika ada anak-anak yang masuk di saf awal, yang belum balik, pokoknya anak-anak dia cari, belum balik ini, mundur. Ya kan? Iya, betul. Dengan alasan bahwa kalau anak itu masuk nyempil di soft depan, ini akan memutus soft. Ini pemahaman dari mana? Pemahaman dari mana ada anak kecil yang belum balik kemudian memutus soft? Ini tidak pernah dibahas oleh para ulama fikih. Yang penting kaki dengan kaki rapat itu sudah bersambung. Ittisalus sufuf. Mungkin anggapannya Ustaz, karena anak-anak kan tidak selamanya berdiri di situ. Sebentar keluar. Tidak masalah. Kan kalau memang dia tidak balik lagi, tinggal kita atau yang di belakang mengisi. Yang dekat situ. Yang penting mereka ada dari ibadah tersebut. Bagian daripada proses ibadah itu membiasakan diri. Cinta membiasakan diri.
muru auladakum wa hum muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul perintah mereka untuk salat 7 tahun dan pukul kalau 10 tahun jika mereka tidak mau sholat. Ini ada perintahnya loh, belum balik ini 10 tahun ini, 7 tahun juga diperintahkan belum balik. Gitu. Tapi ada yang bertanya, Ustaz, kalau 7 tahun disuruh, 10 tahun disuruh pukul, kira-kira yang 50 tahun tidak sholat diapain? Ya Allah Ta'ala alam. Didoakan. Didoakan. Baik Ustaz, jadi sudah terjawab ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilarang ya dilakukan di masjid. Baik Ustaz, sangat menarik ya pembahasan, namun kita harus break dulu. Ya, siap. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Baik Ustadz, kita sudah banyak menjelaskan terkait dengan ya bagaimana memakmurkan masjid itu sendiri. Nah, di suasana pandemik ini ya tentunya bagi daerah yang sudah melakukan salat tarawih berjamaah di masjid ya dan tentunya harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, dan kita sudah berada di penghujung ya 22 Ramadan dan tentunya ini ada perintah untuk iktikaf dan beberapa masjid sudah kita lihat ada kemajuan saf Ustadz. Seperti apa ini menjelaskan ini kasus yang seperti ini? Iya. Yang setiap tahun berulang-ulang ya. Betul. Inti daripada bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir. Iya. Fil ashril awakhir. Dan karena itu diriwayatkan bahwa ijtahadan Nabi fil ashril awakhir. Nabi itu dibandingkan 10 hari pertama 10 hari kedua, beliau lebih meningkatkan istihad, kesungguh-sungguhan beliau untuk memanfaatkan Ramadan 10 hari terakhir. Sengaja Allah jadikan inti Ramadan, yakni kemuliaan Lailatul Qadar dan iktikaf di 10 hari terakhir itu supaya orang justru mengejar yang terakhir ini, bukan malah terbalik. Semangat di awal, down di tengah, hilang di akhir. Habis. Ya, akhirnya masjid mengalami kemajuan ya. Maju terus dari jalan halaman kosong, dari teras kosong. Setelah itu dalam ya di akhir ya malam pasang lampu, tinggal imam dengan 3 jamaah. Jamaahnya pegawai syarat Bilal. Jamaahnya hilang. Ya jamaahnya hilang. Jalan-jalan ini malam pasang lampu dan sebagainya. Maka saya ingin memotivasi, ayolah jangan sampai Allah menghukum lagi kita ini. Ya, ayo kita sadari pandemi corona ini sebagai hukuman bagi Allah, hukuman Allah bagi kita yang mungkin selama ini melalaikan masjid. Akhirnya seakan-akan kita dihempaskan, dijauhkan dari masjid. Masa kita mau terulang lagi ini? Allah ingin sejenak kita tidak bisa sholat di masjid agar kita rindu dengan masjid. Ya, agar kita rindu dengan masjid. Nah, buktikan di Ramadan kali ini kita bertahan sampai di akhir Ramadan. Ya, walaupun sekarang kita lihat sudah mulai kosong, ayo kita serukan lagi untuk mengisi kembali, ya mengisi kembali. Ingat, Anda sudah capek-capek ibarat orang lari di awal, kemudian hadiah atau emas yang dijadikan sebagai hadiah di finish, di garis finish itu, sebentar lagi Anda dapat, sebentar lagi. Ya, mungkin 2/3 perjalanan atau lintasan Anda sudah lewati, tinggal 1/3 lagi. Masa iya, ya kan? 1/3 ini Anda tinggalkan, kemudian Anda korbankan yang 2/3-nya itu. Masya Allah, ini kan rugi luar biasa. Ya, jadi kalaupun tidak sempat sholat tarawih di masjid, karena rata-rata juga sebagian orang masih di rumah, maka beristihadlah, bersungguh-sungguhlah di 10 hari terakhir, termasuk iktikaf. Ya, memang iktikaf ini hanya di masjid. Betul. Nah, adapun di rumah ya tidak ada iktikaf. Tapi Allah sudah tahu. Sama dengan orang berhaji, niat tahun ini mau haji, tapi qadarullah haji ditiadakan, ya kan? Ya jangan bilang, oh kalau begitu saya haji di Indonesia aja. Kebetulan di situ di asrama haji ada Ka'bah, saya tawaf aja di situ. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan misal, kalau begitu saya bikin tenda aja di halaman rumah Pak Ustadz. Jadi saya masuk di dalam tenda itu khaimah, kemudian saya beritikaf di situ. Tidak boleh. Itikaf kata para ulama di masjid, ya kan? Dan karena itu wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Aakifuna itikaf di masjid. Gitu. Allah taala a'lam bissawab. Ustadz, seperti apa sebenarnya? Biasanya kan terkadang kita juga malas ke masjid. Ya, bagaimana supaya semangat kita agar supaya
cinta dengan masjid. Terkadang itu malas, ini sudah azan apa, sudah waktu sholat, banyak godaannya loh Ustaz. Iya. Apalagi sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Ya, memang pertama kita harus mengetahui fadilahnya. Nah, itu yang penting. Ini yang menjadi motivasi kita kan. Ya, apa namanya? Fadlu salatil jamaah. Ya. Salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Keutamaan sholat jamaah itu dibandingkan sholat sendiri, perbandingannya selisihnya 27 derajat. 27 artinya satu kali Anda sholat di masjid itu 27 kali orang sholat di rumah. Kan kalah jauh. Iya, betul. Jadi kan selisihnya 26 gitu. Nah, itu jadi motivasi. Kemudian yang berikutnya adalah sering-sering bermajlis dengan ahlul masjid. Sering-sering bermajlis dengan ahlul masjid. Karena kita akan melihat bagaimana orang yang lebih tua dari kita, ternyata dia bisa datang ke masjid. Sementara kita yang masih muda kemudian tidak bisa datang ke masjid. Ya, kadang-kadang begini, saya sering memotivasi orang untuk sholat berjamaah di masjid atau sholat, ya minimal sholat ya. Kalau Anda tidak mau sholat sampai hari ini, siapkan alasan Anda di hadapan Allah ketika ditanya kenapa tidak sholat. Sementara ada orang yang sedang terbaring, yang tidak bisa lagi duduk, dia masih sholat. Anda yang masih sehat, bugar tidak sholat. Kalau Anda masih tidak pergi ke masjid, ya dengan alasan jauh, maka carilah alasan di hadapan Allah nanti ketika Anda melihat ada orang yang lebih jauh rumahnya dari Anda, ya daripada masjid, dan dia datang ke masjid. Kalau Anda masih tidak tergerak datang ke masjid dalam keadaan sehat, siapkan jawaban Anda di hadapan Allah ketika melihat ada orang yang cacat merangkak datang ke masjid. Masya Allah. Ya kan? Ada orang yang merangkak datang ke masjid, ya kan? Dia pakai kursi roda, ya kan? Subhanallah, tapi masih datang ke masjid. Pakai tongkat datang ke masjid, pincang datang ke masjid. Sementara kita yang sempurna tidak mau datang ke masjid. Malulah kita di hadapan Allah. Ya, paling tidak siapkan jawaban Anda. Itu. Apa alasan Anda tidak datang ke masjid? Allah taala alam bisawab. Baik Ustadz, sangat menarik ya terkait dengan pembahasan memakmurkan masjid ini. Dan tentunya terkadang orang melihat jarak juga Ustadz. Ya, mungkin kalau dekat rumah, dekat masjid, ya itu wajar. Ya, ini yang biasanya di desa-desa kan, desa-desa kan masih jarak-jarak masjid itu masih berjauhan. Ya, itu juga yang menjadi kesadaran tersendiri, apatah lagi di bulan suci Ramadan. Ya, dan kaitannya juga dengan i'tikaf, ya. Tapi kalau alasannya itu belajar dari Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, seperti apa? Seorang sahabat yang buta kan, ketika dia minta uzur dia memberikan alasan dan minta keringanan dari Nabi. Wahai Nabi, apakah orang seperti saya boleh tidak sholat di masjid? Ya, karena saya buta. Bayangkan buta. Nabi tanya, asami'tan nida? Kamu masih bisa mendengarkan azan? Dia bilang, "Naam ya Rasul." Tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak pergi ke masjid. Bayangkan, orang buta tidak gugur ya kewajiban dia datang ke masjid. Apalagi kita yang sempurna matanya. Baik, sekarang karena alasan jarak. Masih dapat dengar itu azan? Masih. Jauh Pak Ustadz. Sekarang ada motor. Motor itu kebutuhan. Setiap rumah sekarang pasti ada motor. Pasti ada motor. Ya kan? Masih ada motor. Nanti dia bikin alasan. Ya Ustadz, di zaman Nabi kan tidak ada toa. Tidak ada pengeras suara. Berarti jarak yang bisa ditempuh oleh suara itu ya mungkin ya dekat-dekat aja sekitar masjid, karena Bilal itu dia naik di atas menara, kemudian mungkin berapa jarak yang bisa terjangkau oleh suara azan tersebut. Sekarang pakai toa kan, yang kadang-kadang masjid berapa kilo sampai di sini. Apa ya saya harus datang ke sana? Ya, memang sekarang sudah pakai toa. Sekarang juga kan Anda sudah ada motor. Iya kan? Ya berarti sudah seimbang. Dulu memang tidak ada toa, tapi jarak-jaraknya juga dekat. Gitu. Jadi mungkin itu sebagai tambahan. Ya, terkait juga dengan toa ini Ustaz, yang mungkin berdekatan masjidnya yang saling ini lagi masalah banyak sekali ini. Di samping orang bangun masjid untuk memecah belah jamaah, ada juga masalah terbaru yang sampai hari ini tidak selesai adalah keluhan masing-masing masjid. Ya, Ustadz, kami kalau sholat mereka sengaja baru azan, sehingga kami terganggu dengan suara azannya kencang pula, dia bilang.
Jadi sengaja menerlambatkan diri supaya ketika kami sholat dia baru azan. Ini berdosa, ini tidak boleh. Nah, azan itu boleh pakai pengeras suara, tapi giliran mau sholat boleh dimatikan pengeras suara, pakai audio dalam saja. Karena pernah kasus begini. Ini toa memang hadap-hadapan, ya, pengeras suara hadap-hadapan. Lalu di sini membaca surat At-Tin. Di sana membaca wal asr. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati. Di sana wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri harusnya kan? Akhirnya tabale, ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, yang di sini harusnya falahum ajrun ghairu mamnun. Lanjut wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini gara-gara hampir mirip kan? Karena dia start sama-sama dan toanya itu saling berhadapan. Ini kalau boleh diatur. Pemerintah harus turun tangan di sini. Jadi azan boleh pakai pengeras suara luar, tapi ketika sholat itu dimatikan dan pakai audio dalam. Masjidnya berdekatan. Allah Taala alam. Masya Allah, semakin menarik penjelasan dari Ustadz terkait dengan memakmurkan masjid. Dan tentunya kita sudah beberapa menit ini yang mengkaji terkait dengan memakmurkan masjid. Olehnya itu di penghujung ini Ustadz, mohon closing statementnya dan dilanjutkan dengan doa. Silakan Ustadz. Jadi masjid ini sebagai pusat peradaban, ya, pusat peradaban. Bisa kita memulai segala aktivitas kita, setiap lini kehidupan kita itu dari masjid. Ya, ekonomi berbasis masjid, sosial berbasis masjid dan sebagainya, terutama ibadah. Maka kemudian mari kita hidupkan di bulan Ramadan ini masjid-masjid yang kita bangun dengan uang kita. Kita sudah berusaha ya susah payah membangun masjid ini. Nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kamu sudah tebang pohon untuk jadikan tiang masjid, tapi setelah itu kamu tinggalkan ini masjid, ya. Betul. Ya, macam-macam. Ya, semua kamu korbankan untuk masjid ini, tapi kemudian masjid ini kamu tinggalkan dan tidak kamu makmurkan. Maka berangkat dari spirit Ramadan ini, mari kita jaga, ya, semangat untuk memakmurkan masjid, terutama sholat berjamaah di masjid. Allah Taala alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Dan mungkin berdoa. Ya, silakan. Ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijina fid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kesempatan dan waktu, dan tentunya Masya Allah ilmu yang sangat luar biasa yang kita dapatkan pada hari yang penuh mulia ini, ya, terkait dengan memakmurkan masjid. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu dan tentunya dengan tema yang menarik, ya Ustadz. Ya, siap. Insya Allah. Ustadz sehat dan seluruh keluarga insya Allah puasanya tetap lancar. Ini masih ada beberapa hari. Ya. Dan untuk pemirsa di rumah, saya mengucapkan selamat menantikan buka puasa. Berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wafakanallahu wa iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.